Bacaan Kitab Suci Injil, Renungan dan Doa. Selasa, tanggal 19 Maret tahun 2024. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Bab 1 ayat 16. Dilanjutkan ayat 18 sampai 21 dan 24a. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Injil hari ini, Matius bab 1 ayat 16, dilanjutkan ayat 18 sampai 21, dan ayat 24a, mengisahkan menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Meski tidak banyak kisah yang ditulis tentangnya, Yusuf adalah tokoh besar dan penting dalam sejarah keselamatan Allah. Yusuf punya panggilan agung untuk ambil bagian dalam karya ini. Dia bukan orang yang diekspos di mana-mana. Tidak ada tulisan yang membuktikan bahwa dia adalah pengajar yang ulung, atau pengkhotbah yang jaya, atau tokoh agama yang disegani banyak orang. Kitab suci menampilkannya sebenar-benarnya, dan itu pun tanpa kata dan pengajaran. Nampak sekilas lalu saja, tidak banyak dibicarakan dan disebut dalam kitab suci. Meski demikian, Yusuf bisa kita yakini sebagai bapak yang baik hati. Dia tidak berbicara, tetapi mengajarkan banyak hal. Dia tidak bersuara, tetapi perbuatannya menjadi kata-kata yang lebih tajam daripada serangkaian aturan agama dan hukum. Dia hanya memegang peralatan kayu dan bekerja. Fokusnya adalah bekerja. Apa yang dikerjakannya, juga pastilah menunjukkan kualitas hidupnya. Tugas membuat kayu mempunyai nilai lebih, merangkai satu dengan yang lain sehingga menjadi sebuah bentuk yang diinginkan. Dia pekerja sekaligus sebagai perancang. Dia juga yang menentukan kualitas kayu mana yang akan dia pilih dan pakai. Maka Yusuf sebenarnya adalah seorang arsitek ulung yang mampu menyatukan antara head, heart, and hands. Kualitas itu bisa kita lihat, hadir dalam diri Yesus, yang untuk beberapa saat berada dalam pengajaran Yusuf. Tidak banyak kata tetapi bekerja nyata. Demikian juga perikopa bacaan Injil hari ini, tidak menampilkan Yusuf yang kepo. Dia mempunyai masalah, tetapi dia mau mendengarkan sabda. Ia mampu melihat yang tidak tampak, dan dia juga mampu mendengar apa yang tidak terkatakan. Kepekaan batinnya, mampu melihat dan mendengar yang tidak kelihatan, bahkan ketika dia tidak sadarkan diri. Bekerja dengan diam bukan berarti tidak memperhatikan. Justru diamnya itu menjadi pusat kerjanya.
Batinnya ikut bekerja dan merasa. Tindakan sederhananya memberi inspirasi kepada kita semua, bahwa dia patut menjadi teladan kita saat ini. Ada begitu banyak hal yang bisa membuat kita spontan berkomentar atau mengkritik. Ada saatnya kita memerlukan sungguh-sungguh waktu sendiri dan hening untuk menjernihkan pikiran dan tindakan kita. Seringkali kita tidak mampu bertindak tepat dan benar, karena kita kurang berdiam diri. Kita masih kebanyakan waktu untuk berbicara, dan sibuk dengan berbagai peralatan. Padahal kita punya telinga dua, supaya kita mampu berdiam diri, dan mendengar suara yang hampir hilang, karena bising dengan suara lainnya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kami memohonkan berkat-Mu bagi keluarga-keluarga Kristiani, berikanlah kepada mereka rahmat kesetiaan dan ketulusan hati, semoga mereka semakin hari semakin mengusahakan hidup seturut keluarga kudus di Nazaret. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel.